Part 28. Lepas kontrol. Mas Jaka sedang apa di sana? Dengan berbaring, ku tatap ponselku. Aku berharap saat-saat seperti ini, aku mendapat kabar dari suamiku. Aku merindukannya. Jujur, sangat merindukannya. Malam hari sangat menyesakan untukku mengingat kami harus berhubungan jarak jauh karena pekerjaannya. Pernikahan kami begitu jauh dari usia yang lama. Masih seumur jagung, kata orang zaman dulu. Namun, menikah dengan pria seperti Mas Jaka, faktanya memang begitu menguji mental. Kesabaran benar-benar harus terkuras. Aku ingin menjerit dan mengatakan kepadanya bahwa aku tak sekuat seperti Dilan yang mampu menahan rindu. Aku lemah dalam membendung rindu sendiri. Ingin rasanya ku genggam tangannya dan meminta dia di sini untuk waktu yang lebih lama. Tak akan ku biarkan dia pergi lagi. Namun, faktanya, aku tak bisa melakukannya. Aku masih waras mengingat kewajiban suamiku untuk bekerja. Jemariku mengusap layar ponsel sambil tersenyum. Apa Mas tahu? Di sini Ana sangat merindukan kamu. Mas, kapan Mas kembali? Waktu kenapa bergerak begitu lambat sekali? Tanpa ku sadari spray bantalku sudah merembas air mata. Bulir air mataku jatuh begitu saja. Tok tok. Saat terdengar ketukan pintu, barulah ku sadari bahwa mataku basah. Aku menangis. Ku usap air mataku dan bangkit berubah duduk. Sebelum membuka pintu, aku menyimpan ponsel ke dalam laci. Memang aku bukan wanita yang terlalu bermain ponsel. Bagiku, ponsel hanya untuk komunikasi telepon saja, selebihnya tak terlalu penting bagiku. Aku berjalan turun dari kasur dan membuka pintu. Saat ku buka pintu, ternyata sudah ada Nandra berdiri di depan kamarku. Dia tersenyum tipis ke arahku. Ana, maaf, saya mengganggu malam kamu. Aku terpaksa membalas senyumnya. Ku tarik bibirku ke atas. Tidak, ada yang bisa saya bantu? Tante, syukurlah. Kalau memang saya tak mengganggu waktu istirahat kamu, saya boleh masuk ke kamar. Aku mengerjap mata. Pikiranku sudah kemana-mana. Niat apa yang wanita itu miliki? Silahkan, Tante. Tapi, maaf, kamarnya masih sedikit berantakan. Aku mempersilahkan wanita itu masuk. Entah kenapa juga dia tiba-tiba menghampiri kamarku malam-malam. Dia duduk di tepi ranjang sambil menatapku. Aku tak nyaman duduk di tempat yang sama, dan memilih membawa kursi dan menggeraknya di samping ranjang. Ada apa Tan? Sepertinya ada hal penting yang ingin Tante Nandra sampaikan. Iya, ada. Dia mengambil sesuatu dari sakunya dan menggenggam tanganku. Aku menatap ke arah bawah, dan melihat sebuah kalung dengan liontin cantik berwarna merah rubi. Kalung? Tanyaku tiba-tiba. Kalung ini adalah milikmu, Ana. Aku terheran dengan apa yang dia ujarkan. Milikku? Dari mana pernah aku membeli kalung? Mas-masan saja. Aku baru beli ketika menikah dengan Mas Jaka. Itu pun suamiku yang membelikan sebagai hadiah pernikahan kami. Sepertinya Tante salah. Aku tidak merasa memiliki kalung ini. Tan, aku mencoba mengembalikan kalung itu kembali. Namun, tangan wanita itu menahanku. Tidak, ini memang seharusnya milik kamu, Ana. Sudahlah, memang sepertinya terlambat. Namun, pada akhirnya, dia ada pada kamu juga. Ya sudah kalau begitu, sudah malam juga. Saya kembali ke kamar dulu. Ana, selamat malam. Wanita itu pergi begitu saja dan membuat aku penuh tanda tanya. Mataku masih menatap kalung yang ada di genggamanku dengan heran. Kalung apa ini? Malamku berlalu dengan penuh tanda tanya. Kalung liontin merah rubi dengan gambar hati yang diikat oleh akar ini kenapa bisa menjadi milikku? Aku keluar kamar setelah menyelesaikan ibadahku. Aku tak melihat Tante Nandra. Mungkin wanita itu masih tertidur. Aku mengedikan bahuku, mengesampingkan rasa penasaranku. Aku langsung ke dapur dan mulai memasak untuk sarapan. Pagi ini, aku memasak semur ayam dan juga lalapan. Melihat stok persediaan ayam di kulkas masih banyak, memutuskan untuk membuat menu simpel saja. Pak Rahul yang berjalan terhenti melihatku memasak. Pria itu menghampiriku dan menghela napasnya panjang, membuatku terkejut. Bapak,
Rambutku terasa terangkat. Jemari kekarnya menyisir rambutku dan menahannya jatuh. Kamu jangan jadikan kebiasaan membiarkan rambut terurai saat masak, Ana. Aku tersenyum tipis. Sepertinya ikat rambut Ana tertinggal di kamar mandi saat tadi subuh. Pak, sampai lupa bahwa rambut Ana masih terurai. Pantas saja, aku merasakan ikatan pada rambutku. Entah Pak Rahul mengikatnya dengan apa, aku tidak tahu. Aku hanya membelakangi beliau dengan tangan yang setia memegang spatula. Selesai. Aku meraba bagian belakang kepalaku dan terkekeh. Jika bisa digambarkan, mungkin rambutku pasti terlihat seperti tempe yang terikat. Rupanya Pak Rahul mengikat rambutku dengan karet tempe. Tidak apa-apa kan? Bapak ikat pakai karet seadanya? Aku sambil meraba terkekeh dan berbalik badan. Rambut Ana sudah seperti tempe saja. Pak, tempe tidak ada yang manis. Ana, aku mengerjapkan mata. Manis? Tangan Pak Rahul mendekati wajahku. Helaian rambut yang ada di depanku tak beraturan. Diarahkan ke belakang telingaku sambil tersenyum tipis. Jantungku berdegup tidak karuan. Aku menatap mata Pak Rahul dengan jarak yang cukup dekat. Semua laki-laki tidak ahli dalam mengikat rambut. Ini buktinya. Masih saja rambutnya berantakan. Telingaku seolah tertutup rapat tak mendengar apapun. Yang ku dengar hanya deguban jantungku yang berdegup-degup tak karuan. Pak Rahul masih membenarkan rambutku yang berterbangan. Tangannya terhenti ketika dia sadar. Aku menatapnya tanpa berkedip. Beliau menatapku sejenak. Kami saling tatap satu sama lain. Ana, apa kamu tahu? Kamu sangat cantik terlihat dari dekat. Lebih cantik seperti ini. Tidak, jawabku dengan lirih. Tangannya yang merapikan helaian rambutku kini membelai. Dengan lembut, aku meneguk salivaku, merasa terhipnotis. Tatapan Pak Rahul turun berada pada yang tak sepenuhnya tertutup dengan rapat. Jemarinya bergerak beralih membelai, mengusapnya lembut. Jarak kami semakin dekat. Wajah Pak Rahul mendekat dan mulai bergerak memiring ke kiri. Mendekat hingga sapuan napasnya mulai bisa aku rasakan. Namun, tinggal satu langkah, kami bertemu. Suara kompor membuat kami terkejut. Sayur yang aku masak tumpah dan membuat api jati membesar. Aku refleks berbalik dan mematikan kompor. Astaga, Pak Rahul juga sedikit khawatir dan terus mengawasi gerakku. Untung apinya tidak membakar apron yang sedang kamu gunakan. Ana, maaf. Aku yang membelakangi Pak Rahul menjadi malu. Bisa-bisanya kami hampir berkecupan di dapur. Bagaimana jika nanti orang melihatku dan Pak Rahul? Bisa jadi masalah besar jika orang tahu. Sarapannya sudah matang. Bapak bisa menunggu saja di meja makan. Ana akan segera menghidangkan. Pak Rahul mengangguk. Baik, kalau begitu Bapak tunggu saja di meja makan. Aku memukul kepalaku setelah Pak Rahul pergi. Bagaimana bisa aku lepas kontrol? Ana, kamu bodoh. Bagaimana nanti kalau orang melihat? Bisa jadi masalah besar nantinya. Ana. Sampai di situ dulu part 28-nya. Kita lanjut keseruannya di part berikutnya. Jangan lupa komen.